GKJ Depok. Halo. Kali ini kita mengadakan podcast bincang-bincang tentang terkait dengan hari ulang tahun gereja kita yang ke-24, dan kita nanti akan berbincang-bincang dengan para bini sepuh kita, para pendiri kita, mewakili dari sekian banyak para bini sepuh yang sudah berjuang, berjibaku gitu ya, mendirikan gereja kita yang hingga saat ini masih tetap teguh berdiri di dalam persekutuan di Gereja Kristen Jawa Depok. Podcast kali ini kerjasama dengan pemuda, dengan istilahnya itu PAPEDA, Podcast Komisi Pemuda Gereja Kristen Jawa Depok. Ya. Nanti karena terkait dengan hari ulang tahun gereja, nah tentunya bincang-bincang kali ini tidak jauh atau tidak lari-lari kemana, tetapi yang terkait dengan bagaimana berdirinya gereja di GKJ Depok, kemudian juga nanti perjuangan-perjuangan para pendahulu kita dapat menjadi inspirasi kita bersama supaya kita terus bergerak maju di dalam persekutuan, semakin berkembang GKJ Depok. Mudah-mudahan dengan hari ulang tahun yang ke-24 ini menjadi momentum kita bersama untuk semakin saling mengikat tangan, gitu, saling merangkul satu dengan yang lain untuk bersama-sama kita tentunya melayani Tuhan sebagai Raja Gereja kita. Ya, saya kira itu, tapi sebelum kita memulai ada baiknya kita sebagai orang beriman kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah yang makasih, kami mengucap syukur Tuhan ketika pada siang hari ini Engkau beri kesempatan untuk kami boleh sharing, berbincang-bincang dalam rangka untuk mengenang hari ulang tahun berdirinya gereja kami di sini, di mana kami mengundang para bini sepuh, sebagian mewakili beliau-beliau ini untuk dapat memberikan insight, masukan untuk kemajuan gereja kami, untuk perkembangan gereja kami. Engkau hadir ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menuntun podcast ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mungkin narasumber yang pertama kami perkenalkan. Monggo Pak Parkesit, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Parikesit. Lahir 30 April 1940. Usia 82. Atur nuwun Pak Parkesit. Monggo Bu Edi Basuki. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang. Nama saya Atik Murdiati, tapi di Gereja GKJ Depok dipanggilnya Ibu Edi Basuki. Tanggal lahir saya 29 Oktober tahun 42. Atur nuwun. Wonten malih Bu Edi? Masuk di wilayah Depok tanggal 4 Maret tahun 79. Pak Sarwono, monggo. Terima kasih. Saya Sarwono. Kalau di depan ada tambahan CH, itu saya tambahkan. Orang sering manggil CH Sarwono. Saya lahir pada 14 Januari 1941. Dan masuk di Depok
itu akhir tahun 79. Ya, saya cukup itu perkenalan sementara. Nggih, matur nuwun. Nah, kali ini kita akan mengulik sekilas gitu ya, bagaimana sih, kenapa sih, dan mungkin latar belakang apa sehingga Gereja Kristen Jawa Depok khususnya di sini ya, bisa berdiri di sini. Kalau nggak salah mulai mandiri itu tahun 1998, jadi tepat 24 tahun yang lalu. Bisa diceritakan sedikit mungkin Bapak sama Ibu kira-kira yang melatar belakangi, kemudian cerita sedikit sekilas tentang perjalanan waktu itu ya mungkin. Monggo silakan sinten ingkang rumiyin sekilas mawon. Kalau boleh saya menjelaskan sedikit. Pak Sid masuk di Gereja Kristen Jawa Depok itu tahun 1979, 24 Juni. 24 Juni ya. 24 Juni itu saya masuk sini masih wilayah Rawamangun ya, masih Rawamangun. Nah, bertemu dengan saudara-saudara kita Bu Edi pertama kali saya ketemu Pak Har Susanto almarhum itu yang di Flamboyan, ketemu Pak Pujo Suprapto, ketemu Pak Edi Sadono almarhum, itu yang sudah lama di sini. Bertemu, kumpul, baru saya ajak latihan paduan suara. Ini pertama kali. Supaya bisa kumpul jemaat-jemaat yang pindahan dari Rawamangun, itu kita latih paduan suara nyanyi supaya bisa kumpul. Itu berjalan tahun 79, 80 sampai 84 ya, 84 karena 85, 1985 itu dibentuk BPPG, Badan Pembangunan Gereja, di bawah Yayasan Pembangunan Gereja di Rawamangun. Ketuanya Pak Mangastowo itu. Jadi istilahnya kita itu induknya itu Gereja Kristen Jawa Jakarta ya. Ya. Yang di Rawamangun. Nah, mulai dari door to door latihan paduan suara, berembuk mengenai kebutuhan akan gereja. Berbincang, ke sana berkumpul, baru terbentuk BPPG, Badan Pembangunan Gereja 1985 itu. Nah, sebelumnya di sini Pak Har Susanto sudah punya channel hubungan untuk membangun gereja untuk okumene dengan beberapa denominasi gereja Yeremia. HKBP. bukan gereja dengan HKBP. HKBP. Kita punya join di situ. Makanya ya udah serahkan aja gereja HKBP, suruh bangun, kita nebeng tempat. Sore. Kalau kita sudah punya jemaat ngumpul, baru mulai berjalan terus. Akhirnya kita membeli tanah di Jalan Kemakmuran itu. Kemakmuran 10 kan nggak salah yang sekarang material. Itu kita beli tanah itu untuk gereja. Tujuan dengan pertama harga 16,5 juta ya. 16. 16,5 juta itu. Nah, itu sudah dibangun ke sana terus berkembang, diiringi dengan Pak Sid itu ngelatih paduan suara PWKI, Persatuan Wanita Kristen Depok. Ini jadi untuk lomba. Nah, begitu untuk lomba saya pakai untuk repetisi. Gedung gereja yang sudah direnovasi itu saya pakai untuk repetisi. Dari repetisi itu latihan kur jam 9 selesai, jam setengah 12 dilempar batu. Bangun, kita lihat pada waktu itu BPPG ketuanya Pak Sisworo. Setelah dikontrol itu ini mesti ada orang jahat ini. Tidak boleh gitu Pak. Ternyata
Zaman dulu juga Oh, tidak wah, mudah wah, ya, biasa itu. meskipun Akhirnya, belum seperti sekarang ya. Depok. pagi-pagi diresolusi oleh RW itu nggak boleh ada gereja di situ. Kita prihatin. Kok Tuhan begini ya? Nggak apa-apa, ini mungkin kehendak Tuhan. Apa rencana Tuhan kita nggak tahu. Ya. Akhirnya kita ngomong-ngomong nemuin Pak Wali Kota, Pak Tamjid pada saat itu. Samjid ya. Pak Tamjid, Wali Kota ngobrol-ngobrol di rumah Pak Sur. penyanyi Cica Kuswoyo itu dulu. Di situ rumahnya dulu, ngobrol. Diskusi ngomong, Pak Wali Kota, Bapak-bapak, apakah sudah menghubungi yang punya Perumnas? Ya. Belum. Jadi ibaratnya sebelum di gereja mandiri di sini ya, membangun gereja di sini, sebetulnya sudah ada tempat lain yang memang sudah kita maksudkan untuk membangun gereja ya, di Iya. Jalan Kemakmuran itu. Lah mungkin Bu Edi barangkali bisa menambahkan perjuangan para ibu-ibu waktu itu kira-kira apa ya, tentu pasti akan sangat terlibat langsung ya, di samping bapak-bapak ini yang Ya. berjuang, mungkin ibu-ibu bisa menceritakan sekilas keterkaitan. Tuhan mungkin memakai saya. Ketika itu kebetulan saya menjadi pengurus PWKI, jadi ketua. Sambil saya membawa para ibu keluarga dari pindahan-pindahan itu untuk memperkenalkan GKJ. Awalnya akan memulai di Pedati 10 tadi. Waktu itu jam 5 sore kami akan mengadakan perlombaan paduan suara dari PWKI ke Rawamangun. Ke Jakarta ya berarti. Ya, waktu itu awalnya. Awalnya. Saya menunggu di depan karena saya dianggapnya kan yang punya rumah mau membukakan pintu. Saya ditanya oleh bapak-bapak karena waktu itu Pedati 10 itu sampingnya kan gang kecil. Ya. Itu saya ditanya, Ibu ngapain? Saya nunggu teman-teman sambil ada panci kecil gitu untuk konsumsi karena kuncinya kan dibawa pengurus. Akhirnya mau dibuat gereja ya? Ya saya bilang iya. Karena memang kami wakil dari GKJ Depok waktu itu menjadi pengurus di PWKI, ya saya promosikan kalau memang akan ada gereja di sini. Gereja. Kebetulan waktu itu yang menduduki panitia ketua pengurus itu Pak Suryo Hadi. Belum. Saya dekat dengan Komisi Ibu Sarah juga, saya pengurus. Ketuanya Bu Nini Suryahadi almarhum. Beliau juga aktif di organisasi Persatuan Kalau Wanita istilahnya di sekarang Komisi Wanita ya Bu ya. Nggih. Kalau Untuk dulu kaum Ibu gereja-gereja. Sarah ya. Untuk gereja-gereja. Kebetulan malam itu ada rapat untuk Agustusan dari majelis Kira-kira terlempar. waktu itu semangat ibu-ibunya gimana Bu? Waktu zaman dulu. Kami belum terlalu ada pendekatan dari intern GKJ Depok sendiri, Pak. Kayak masih, kebetulan saya dengan keluarga Pak Situtun nggak jauh berbeda masuknya. Jadi saya keluar dulu, tidak ke dalam dulu. Sambil saya lihat-lihat siapa-siapa. Pertama kali saya bertemu dengan Ibu Pardi dari Yeremia. Gitu. Kita ngobrol, Yang saya minta untuk anak-anak dulu. oh, Jadi saya mulainya dari anak-anak, bukan anak-anak dari yang ibu-ibu. ngumpul ke untuk sekolah minggu ya Bu. Iya. Dalam arti itu. Nah, rumah saya untuk kegiatan sekolah minggu. Bergabung dengan putra-putra dari Yeremia. Yeremia. Yang waktu itu mungkin juga belum mandiri ya. Kalau Yeremia Belum. Masih Wilayah- persiapan mencari ini, Pak. Mencari ini yang menjadi tema. apa ya? Pertanyaan juga bagi kami ya sebagai generasi muda ya Mas Petra. Nggih. Kan istilahnya satu Depok yang secara luas wilayah itu tidak terlalu luas. Kotip kalau dulu istilahnya zaman dulu kan kota administratif ya. Kok bisa ada dua gereja GKJ ya, Yeremia dan Depok. Mungkin Pak Sarwono punya apa
kenangan sendiri kenapa bisa iya. ada Yeremia sama Iya, GKJ Depok ya? Saya coba saya lengkapi tadi yang di Pak Sid, Ibu tadi semuanya masuk ya. Saya lengkapi dari awal ya, singkat saja. Ketika saya masuk tahun 79 itu Pak Edi Sadono di Depok 1 masuk tahun 1977. Beliau masih majelis. Rawamangun. Nah, Dari majelis Rawamangun, GKJ ya? Rawamangun. Jakarta. Ya, orang selalu menyebut Rawamangun ya, tapi saya menyebut yang benarnya GKJ Jakarta. Tempatnya memang di Rawamangun ya. Tapi GKJ Jakarta. Nah, kemudian begitu saya ini Pak Edi Sadono lihat saya tahun 81 langsung mengusulkan ke pusat ke majelis minta tambahan majelis untuk wilayah Depok Tengah dan Timur. Calonnya siapa? Ada. Itu Pak Sarwono yang dulu bersama-sama saya di tahun 72 kata Pak Edi Sadono. Langsung nggak tahu prosesnya bagaimana, tahu-tahu saya udah jadi diangkat jadi majelis penatua di Depok. Nah, sejak itu saya ditugasi untuk mengumpulkan jemaat-jemaat yang menyebar di sini di mana saja. Kalau bahasa Jawanya istilahnya ngumpul ke balung pisang. Ya, gitu. saya telusuri, saya setiap pulang bekerja jam 6 sampai rumah, belum mandi, saya keliling Depok Timur. Alamat-alamat yang saya temukan saya cari semua sampai ketemu semuanya. Tahun 81. Nah, dengan proses itu akhirnya terkumpul seperti tadi Pak Sid mengumpulkan dengan cara paduan suara, Bu Edi mengumpulkan dengan cara ibu-ibu dan Anak-anak. sekolah minggu di Bu Edi dan Bu Edi yang merintis itu. Nah, terjadinya setelah kita mulai terkumpul, waktu itu sebelum itu Natalan bersama-sama dengan GKJ Yeremia. Waktu itu GKJ Yeremia namanya Gereja Kristen Jawa Nehemia. Kebayoran Wilayah Depok. Oh, Karena berarti Nehemia induknya beda ya. ya, Induknya kalau mungkin ya, Depok dari Sana Jakarta, dari, Eh. dari kalau Jakarta. Yeremia dari Iya. Bayoran. dari Nehemia, ya. Oh. Nah, sedikit Nehemia tahun 72 ketika tahun 71 ketika membangun gereja di Rawamangun, wilayah Kebayoran minta misah. Akhirnya misah berdiri menjadi didewasakan menjadi GKJ Kebayoran yang sekarang menjadi Nehemia. Nah, GKJ Kebayoran punya wilayah di Depok yaitu yang menjadi sekarang Yeremia. Waktu itu sebutnya GKJ Kebayoran wilayah Depok. Ya ini Nah, itu sekelumit sobat awalnya, ya, awalnya. ya, sobat GKJ jadi Nah, sudah jelas ya jadi kenapa ada GKJ Depok dan ya, juga satu di GKJ sana. Bayoran. Yeremia. Jadi secara induk berkembangnya itu berbeda, ada induknya gitu ya. Ini Ya. yang bisa kita pahami kenapa ada dua GKJ gitu ya. Meskipun dalam satu denominasi. Ya. Nah, kenapa Mas terjadi Hendra mungkin dua? ada yang mau menambahkan sebelum Iya. dilanjut? Ini Pak apa? Sarwono? Saya itu tertarik. Rata-rata gereja itu melewati fase pepantan itu untuk menjadi dewasa gitu ya. Tapi apakah itu juga dialami oleh GKJ Depok? Apakah Depok itu melewati fase pepantan dulu, kemudian menjadi dewasa, atau memang tidak menggunakan sistem pepantan di dalam bergereja? Apakah GKJ Jakarta juga tidak memiliki pepantan untuk kemudian didewasakan, atau bagaimana? Atau apakah ada gereja-gereja lain yang sebetulnya berpengaruh terhadap pertumbuhan GKJ Depok, atau bagaimana? Kemungkinan kan kalau seperti ini saya membacanya kok tidak hanya Nehemia dan GKJ Jakarta saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan GKJ Depok, tetapi kemungkinan juga Ebenezer juga berpengaruh karena itu lebih dulu dan gede juga gitu ya. Silakan, monggo. Nah, itu yang mau saya jelaskan dulu Pak ya, maaf. Yang mau saya jelaskan kenapa ada Yeremia, ada Depok, ada sana. Ketika kita sudah mulai kumpul, saya ngajarkan pertemuan di rumah almarhum Pak Sudono. Ketika kumpul ditanya-tanya gimana? Dari gereja. Kita mau menyatu dengan Depok 1 atau kita berdiri sendiri. Kita sebagian besar
kita berdiri sendiri. Saya setuju. Dengan alasan kalau kita menyatu dengan sana, kita menjadi bagian dari sana, nanti pas 10 tahun, 20 tahun kita mungkin pengen mandiri, akan lebih susah nyari tempat. Karena itu dari sekarang saja kita tetap misah. Walaupun banyak pendeta yang menyarankan, terutama Pak Kadarmanto, menyarankan supaya kita bersatu aja dengan sana. Saya bilang tidak, Pak. Kita menuju masa depan. Menurut saya masa depan kita harus dirintis dari sekarang. Jangan nanti sudah di sana 20 tahun kemudian mau nyari tempat mungkin lebih susah. Nah, setelah ada keputusan begitu, kita lalu mulai mengadakan kebaktian sendiri. 2 Mei 85 itu kita mulai sendiri di HKBP. Dan supaya ketahuan, HKBP itu tanahnya adalah tanah jatah dari Perumnas. Tapi ada sekitar 13 denominasi Protestan di sini. Sehingga siapa yang harus megang? Digunakan secara bersama-sama. Dari kita Pak Arsusanto yang mewakili ke sana, dan akhirnya HKBP yang bilang, aku yang bangun, yang lain boleh pakai. Nah, jadi itu peribadatan pertama ya. Iya. Jadi Iya, sebenarnya boleh HKBP. dipakai bersama, tapi ya lucu ya. Kita kebagian Dan sore. sore. Ya. Akhirnya kita memulai satu kali bersana jam 5 sore, membawa perabotan sendiri dari sini, bawa pulang pergi dengan mobilnya Pak almarhum Pak Suradi yang mobil kotak sabun, Mazda kotak sabun waktu itu. Ya, ini saya potong sebentar ya Pak. Sobat GKJ, jadi sungguh luar biasa ya, artinya segala daya, dana, kemudian juga waktu, bagaimana para bini sepuh kita, pendiri kita, itu begitu komitmennya dalam rangka untuk memikirkan masa depan dari jemaat-jemaat yang waktu itu mungkin pindahan dari Jakarta ya. Jadi artinya Melumpuh ke Balong Pisah tadi berkomitmen untuk tetap mendirikan yang sekarang menjadi cikal bakal gereja kita, yaitu GKJ Depok. Sungguh luar biasa pengorbanan, kemudian juga semangat yang tidak pernah putus. Dan tentu semuanya itu pasti dilandasi doa. Tentu Tuhan sendiri yang akan menuntun jalannya, kita hanya bisa berusaha. Mungkin Pak Parkesit bisa melengkapi. Saya akan menambahkan sedikit. Tadi sebenarnya saya belum selesai itu. Apa yang Bisa diharapkan dari benak Pak Agung itu belum mengena. Jadi setelah kita rapat itu baru kita ngurus dapat Perumnas. Dapat Perumnas itu mau dikasih di samping kecamatan itu, Balai Rakyat. Karena itu dekat Jalan Merdeka ya? Ini masjid sini. Kecamatan Depok, PLN kecamatan, sampingnya kan Balai Rakyat itu. Itu mau tempat kita itu sebenarnya. Tapi karena posisinya kok dekat saudara kita, nanti daripada ini Pak Rati, biar kita minta yang dekat Katolik aja lah. Kita dikasih ini 15-20 meter. Dan yang di bawah itu tapi 760 meter. Bukan gratis ya? Beli bukan, kita juga. Bukan gratis. Beli. Ya? Itu jadi semua 2000 berapa itu jadinya? Itu akhirnya harus bayar 19,5 juta. Kita nggak punya duit. Kita lari ke YPG. Minta. Waktu beli tanah di Kemakmuran, kita minta. Sehingga kita iri mereka. Anggota Rawamangun iri kok Depok dianakmaskan oleh Pak Rusman. Nah, tapi setelah kita dapat ini 19 juta, dalam jangka 3 bulan harus dibangun. Kalau tidak dibangun, cabut. Akhirnya kita berusaha door to door cari semua kerja, jemaat yang ada, semua kerja, cari dana, kowe dapat sedikit-sedikit, akhirnya baru bisa membangun. Peletakan batu pertama 4 April, Paskah kedua hari Senin. Itu peletakan batu pertama oleh Pak Rusman Mulyo Diatmoko.
Itu setelah berdiri di dalam membangun ini pun Pak Rusman mengatakan cukup konsistori aja nih yang kecil ini. Enggak usah gede-gede, yang ini kita punya. Kita bangun konsistori. Tapi ketua BPBG saat itu Pak Suradi besok juga bangun, sekarang juga bangun. Bangun sekarang aja. Akhirnya dibobol ini. Dibobol ini udah salah batunya tebel, jebol, baru buka pasang semua itu. Dananya cari tuh, usaha semua jemaat itu mencari usaha dana. Akhirnya setelah batu pertama mau bangun peletakan batu pertama, tidak punya material. Akhirnya baru mau bangun pagi-pagi datang 1 truk semen. Ini kita bercerita kemurahan Tuhan, jalan Tuhan yang diberikan. Dapat truk 1 truk semen, baru kita bisa bangun terus, bangun akhirnya setelah bangun pada saat mau udah jadi mau pindah, kita mau pindah sini, ini belum dipelur baru separuh. Masih tanah ya. Tanah ini tanah tanah. Pro. Akhirnya ada saudara kita yang tidak saya sebutkan, wilayah barat, itu datang, ini GKJ ya? Ya. Oh, ini bawa, ya ini besok Minggu 13 November 88, ini mau pindah sini, tapi ini belum selesai, baru separuh. Ngerogoh kantong, kasih. Jalan. Bisa dikerjakan itu hari Kamis Jumat Sabtu. Ya akhirnya ini juga pelur berdiri semua. seperti sekarang ya. Ini bangunan pertama berarti ya. Belum ada rehab ya. Bangunan pertama ini bangunan pertama ini baru terkait itu Pak Sid, tadi yang disampaikan Mas Petra, proses ini kan sebuah lahirnya gereja itu ada yang dari gedung juga, tapi juga dari jemaat. Nah, kira-kira proses yang tadi disampaikan Mas Petra itu apa melalui pepantan dulu atau waktu itu langsung? Itu yang mau saya sampaikan itu sebetulnya. Mungkin bisa dilengkapi Pak Itu yang mau saya Sarwono sampaikan. itu supaya komplit karena waktunya juga. Terjadinya GKJ Depok kan awalnya kan. Jadi ketika kita sudah kumpul, kita sudah mulai ketika GKJ Ebenezer belum jadi, masih GKJ Pasar Minggu. Masih wilayah Ramangun ya? GKJ Jakarta wilayah Pasar Minggu. Kita menjadi bagian dari situ. Jadi kebaktian di sana. Bagian di Pomat loh Pak. Di Pomat. Nah, kemudian setelah sana membangun GKJ Pasar Minggu membangun dan menjadi GKJ Ebenezer, kita misah. Lalu kita ditetapkan sebagai GKJ Jakarta wilayah Depok. Nah itu Pak. Berarti sistem yang dipakai wilayah. Mandiri, kita ditetapkan menjadi GKJ Jakarta wilayah Depok. Itu awalnya. Tapi kita meyakini bahwa pembangunan ini juga pembangunan imannya, orang-orangnya. Bagaimana bisa terlibat, bagaimana bisa tetap bersekutu di gereja. Ya ini pertanyaan saya untuk para pinisepuh yang ada di sini, Bapak Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses pembangunan itu, baik gedung dan juga imannya, dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada konflik dan bagaimana cara mengatasi konflik itu? Bagaimana relasi dengan masyarakat sekitar dan bagaimana kita terus berusaha untuk menyatakan kasih terhadap masyarakat sekitar. Ya sekitar itu bagaimana Bapak Ibu. Ini kita perlu belajar untuk generasi saya terutama yang lebih ini supaya itu menjadi dikuatkan gitu. Monggo. Bu Edi, monggo. Memang tadinya kan kita dari sekolah minggu. Sekolah minggu itu kan ada yang mengantar. Kita para ibu-ibu atau bapak-bapak itu pada ngendikan. Akhirnya berkembang, bikin persekutuan, bikin paduan suara. Di situ kadang-kadang kita umumkan dari masing-masing gereja kita aslinya. Jadi bisa gotong royong begitu. Para pinisepuh, Pak Paris Kesin, Bu Edi, dan juga Pak Sarwono, harapan untuk
generasi muda kita itu yang harus bagaimana kira-kira untuk ke depan ya, untuk perkembangan selanjutnya supaya GKJ Depok ini tetap berkembang, tetap maju dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di mana gereja ini berdiri. Monggo Pak Orkesep. Kalau saya mengharapkan ya, semua yang dipakai oleh Tuhan, terutama di dalam kemajelisan, itu kunci kan ya, kunci. Itu saya berharap juga semuanya berjalan. Tuhan, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan menjadi pikiran akan menyelesaikan suatu pekerjaan, jangan lupa Berdoa. Tuhan itu satu. Apa saja dalam memutuskan, dalam merapat, memutuskan sesuatu, Tuhan tuntunlah saya. Itu mengandalkan dan akan program-program apa yang akan dicapai itu senantiasa mohon petunjuk. Mohon petunjuk. Tuntunan Tuhan. Jangan di samping kita berpikir merencanakan sesuatu, tapi kita berharap apa yang menjadi rencana saya, Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun saya. Itu prinsip. Tetap mengandalkan Tuhan. Kebersamaan. Bermasalah. Itu yang nomor satu. Monggo. Saya bersyukur luar biasa. Tuhan yang awalnya memberi tempat untuk beribadah hanya sambil hujanan, sekarang demikian. Luar biasa. Ya, saya kalau lihat setiap ada kebaktian online itu, pasti yang dipasang dulu ruang dana. Itu saya ingat, itu kayak zaman kelas-kelas sekolah. Yeah. Tapi tempat ibadah ini luar biasa. Segala kelengkapannya, dan saya bersyukur pasti nanti generasi yang muda ini akan memulai menambah-nambah dengan perkembangan masa ini. Karena saya sebenarnya juga sudah ketinggalan dengan cucu-cucu saya. Matur nuwun, Bu Edi. Pak Sarwono barangkali? Ya. Yang penting kalau punya niat, seperti nggak dengan Pak Sir tadi, kalau punya niat sampaikan daripada Tuhan. Nyuwun. Selalu nyuwun pada Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan terlaksana. Karena terlaksana ini juga kita nggak pernah lepas dari berdoa ya Pak Sir. Tetap. Ye, matur nuwun Pak Oh, Sarwono. pasang ini susah, ya. Jadi ini harapan kita ke depan. Kalau mau mengembangkan, silahkan. Kami yang merintis dulu silahkan. Yang penting ingatlah perjuangan yang lama itu caranya seperti apa. Dan kalau mau tahu, membaca di buku yang tertulis di sejarah GKJ Depok yang buku pertama. Ye, matur Yang nuwun Pak tadi diasto Pak Sarwono. Agung ya. Ye, matur Monggo. nuwun. Sobat GKJ, jadi ini sekelumit kisah perjalanan sampai berdirinya gereja kita. Mudah-mudahan apa yang sudah diceritakan mewakili para penisepuh gereja kita bisa menginspirasi kita untuk mengisi, untuk saling bergandengan tangan lebih erat dalam rangka perkembangan gereja kita. Juga mohon maaf kalau banyak sekali kekurangan-kekurangan kami, tapi saya tetap GKJ adalah milik. Kita tetap solid, Bu. Baik, demikian kira-kira bincang-bincang santai kita dengan para pendiri, para pelaku sejarah. Mudah-mudahan melalui peringatan hari ulang tahun ke-24 ini kita semakin dewasa di dalam bergereja, semakin gotong royong bersama dalam rangka untuk misi gereja, yaitu yang pertama tentu mewartakan kabar sukacita oleh karena pengorbanan Yesus, dan juga tentu yang tak kalah pentingnya adalah memelihara iman jemaat. Mudah-mudahan melalui podcast ini yang kerjasama dengan Komisi Pemuda GKJ Depok dapat mengilhami kita semuanya, dan akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun GKJ Depok yang ke-24. Tuhan memberkati. Tuhan